Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cindy Holiverdiana NIM 096, Risma Meliana NIM 105, Nurul Istiqomah NIM 114, Iva Ikrimah NIM 127, Binti Masrurah NIM 138 ingin membahas mengenai saham syariah, menganalisis akad syirkah transaksi saham dalam indeks saham syariah, Jakarta Islamic Index, dan Indonesia Syariah Stock Index. Saham syariah dibagi menjadi 5 subbab, yaitu yang pertama pengertian saham syariah, yang kedua fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai saham syariah, yang ketiga instrumen saham syariah, yang keempat saham syariah di Bursa Efek Syariah yang di dalamnya ada Jakarta Islamic Index, yang kelima ada bagi hasil yang di dalamnya terdapat dividen dan capital gain. Poin A yaitu pengertian saham syariah. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Sedangkan untuk saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Saham juga merupakan selembar catatan yang berisi pernyataan kepemilikan sejumlah modal kepada perusahaan yang menerbitkan dan salah satu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Dari sudut pandang fikih, pada dasarnya saham adalah efek syariah. Saham dikategorikan menjadi dua, yaitu saham syariah dan saham non-syariah. Perbedaan ini terletak pada kegiatan usaha dan tujuannya, di mana pada saham syariah merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan pada saham konvensional memasukkan seluruh saham dan yang tercatat di bursa efek dengan mengabaikan aspek halal haram. Yang terpenting pada saham konven, emiten yang terdaftar sudah sesuai aturan yang berlaku atau legal. Investasi pada instrumen saham di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagai bahan acuan transaksi, BEI telah membuat beberapa pengindeks sebagai dasar acuan bagi investor. Indeks yang paling populer di Indonesia yaitu IHSG, LQ46, Kompas 100, ISSI, dan JII. Indeks-indeks tersebut merupakan acuan bagi investor yang menghendaki saham-saham yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariah. Selanjutnya, poin B, fatwa DSN saham syariah. OJK mengakui bahwa penetapan prinsip syariah merupakan wilayah otoritas DSN MUI. Semua prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN MUI lewat berbagai fatwanya terkait produk dan aktivitas pasar modal dijadikan sebagai kerangka acuan aturan OJK terkait produk syariah di pasar modal Indonesia. Dalam prosesnya, OJK melakukan sinkronasi dan penyelarasan fatwa DSN ke dalam aturan OJK lewat penerbitan aturan baru atau merevisi aturan yang sudah ada. Dalam pasar modal syariah ada yang disebut Syariah Compliance Officer atau SCO. SCO ini adalah pihak atau lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai syariah. SCO ini harus disetujui oleh DSN MUI terlebih dahulu. Ada beberapa poin utama DSN MUI. Acuannya yaitu Fatwa DSN nomor 20 tahun 2001 yaitu tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya Fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 yang mengatur tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Selanjutnya Fatwa DSN MUI, hukum berinvestasi saham adalah halal bila kegiatan usaha perusahaan bergerak di bidang yang halal dan investor membeli saham untuk tujuan investasi.
Selanjutnya, Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 yang mengatur tentang penerapan prinsip syariah pada mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Ada beberapa poin utama dalam Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, yaitu yang pertama, perdagangan saham syariah di BEI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar, sehingga akad yang digunakan adalah bai al-musawwamah. Yang kedua, objek transaksi adalah saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan OJK. Yang ketiga, konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum, di mana meskipun penyelesaian transaksi dilakukan kemudian hari, tapi secara hukum syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali. Yang terakhir, investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, di mana terdapat 14 jenis transaksi yang dilarang syariah dalam Fatwa nomor 80 tersebut. Instrumen pasar modal syariah. Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa instrumen yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sekuritas aset. Di sini terdapat bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Selain terdapat penyertaan musyarakah, dalam sekuritas aset ini juga terdapat penyertaan mudharabah yang mana mewakili modal kerja dengan hak atas modal dan uang tersebut, namun tidak meliputi hak suara, pengawasan, dan pengelolaan. Yang kedua, sekuritas utang. Dalam sekuritas utang ini terdapat kategori yang berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, sekuritas modal. Sekuritas modal ini adalah surat berharga atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten yang telah terdaftar dalam pasar modal syariah. Yang selanjutnya, instrumen saham syariah. Instrumen saham syariah ini terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder, serta ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen syariah, yakni yang pertama, kaidah syariah untuk saham. Jika saham yang ditawarkan secara terbatas, maka akadnya akan bersifat musyarakah, yang mana akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Dan jika saham ditawarkan secara publik, maka akadnya akan menjadi akad mudharabah, di mana akad mudharabah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Tidak diperkenankan adanya pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi sebuah kerugian akan dibagi rugi setelah perusahaan melakukan penjualan semua aset suatu entitas atau likuidasi. Yang terakhir, investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah proses penjualan semua aset menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa pada pemegang saham, dan menutupnya sebagai badan hukum. Yang kedua, kaidah syariah untuk emiten, yang mana produk dan jasa yang dihasilkan harus halal, tidak mengandung riba, dan tidak bersifat zalim, tidak menempatkan investor dalam kondisi ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut, atau biasa disebut dengan gharar. Dan investor tidak dalam kondisi bermain yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah atau sebaliknya, dan biasa disebut dengan maisir atau judi. Yang ketiga, kaidah syariah untuk pasar primer.
Semua akad harus berbasis transaksi real dan produknya halal dan memberikan manfaat. Tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Dana penjualan efek akan diterima oleh perusahaan. Hasil investasi akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang akan diterima dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek. Dan yang keempat, kaidah syariah untuk pasar sekunder, yang mana semua efek harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang tentunya halal. Tidak boleh membeli efek utang dari dana utang dan menerbitkan surat utang. Tidak boleh membeli berdasarkan tren. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek. Serta tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam transaksi, seperti goreng-menggoreng saham dalam bursa saham, yang biasanya caranya ditempuh dengan berbagai macam cara, mulai dengan menyebarkan isu agar tercipta pasar untuk ramai-ramai membeli saham tertentu. Bila harga sudah naik pada level yang ditargetkan, yang menyebarkan isu atau yang bersangkutan dalam goreng-menggoreng saham akan melakukan aksi ambil untung dengan menjual saham untuk mendapatkan untung yang besar. Saham syariah di Bursa Efek Syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia. Indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK. Jakarta Islamic Index. Indeks saham di Bursa Efek Indonesia yang didasarkan atas prinsip syariah. Metodologi perhitungan Jakarta Islamic Index sama dengan yang digunakan untuk menghitung indeks harga saham gabungan, yaitu berdasarkan Market Value Weighted Average Index. Tinjauan saham syariah yang menjadi konstituen Jakarta Islamic Index dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu dalam bulan Mei dan bulan November. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah, seperti yang pertama yaitu usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kedua, usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, usaha memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram. Dan yang terakhir, usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Heri Surdasono menurutkan seleksi saham syariah yaitu yang pertama, memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan. Kedua, memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahunan terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Ketiga, memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama 1 tahun terakhir. Yang terakhir, memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama 1 tahun terakhir. Ketentuan kriteria emiten. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam konstituen indeks syariah Indonesia telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Kedua, dipilih 60 urutan berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Ketiga, dari 60 saham tersebut kemudian dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar yang tertinggi. Yang terakhir, 30 saham yang tersisa merupakan saham yang terpilih. Materi selanjutnya yaitu bagi hasil.
Pengertian bagi hasil. Distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan atau emiten. Hal ini merupakan bentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Menurut Ciptono dan Fakhrudin, terdapat dua keuntungan yang diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu dividen dan capital gain. Dividen sendiri yaitu merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Contoh dividen. Sebuah perusahaan memiliki 20 juta lembar saham yang mencetak keuntungan bersih sebesar 1,6 miliar. Kebijakan pembagian dividen perusahaan atau biasa disebut dengan DPR adalah 40% dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen. Perhitungan dividen perusahaannya yaitu dividen sama dengan laba bersih dikali DPR sama dengan 1,6 miliar dikali 40%, maka hasilnya adalah 640 juta. Dividen per saham sama dengan dividen dibagi saham beredar. 640 juta dibagi dengan 20 juta yang memberikan hasil 32 rupiah per lembar saham. Sedangkan contoh capital gain yaitu ketika seseorang membeli saham pada tahun 2020 dengan harga per lembar sahamnya yaitu 1.000, kemudian pada 2021 dia menjual sahamnya per lembar dengan harga dengan harga 1.500 rupiah per lembar, maka 500 rupiahnya merupakan capital gain atau keuntungan. Menurut Arohi dan Swari 1980, dua isyarat paling penting dari perusahaan yaitu pengumuman dividen dan laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi penting mengenai arus kas dan nilai perusahaan di masa depan kepada publik ketika terjadi asimetri informasi. Menurut Bhattacharya tahun 1979, pengumuman dividen sangat berarti bagi investor sehingga dapat mempengaruhi return saham. Menurut Foster tahun 1986, pengumuman pembagian dividen merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi harga saham. Return sendiri ada dua, yaitu return realisasi, yaitu return yang telah terjadi, lalu ada actual return, yaitu return yang digunakan dalam menganalisis data hasil investasi dengan cara menghitung selisih harga saham individual per periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan mengabaikan dividen. Faktor yang mempengaruhi emiten ada faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro ada dua, yaitu faktor makroekonomi dan faktor makro non-ekonomi. Dalam faktor makroekonomi terdapat tingkat bunga umum domestik, tingkat inflasi, kurs valuta asing, dan kondisi ekonomi internasional. Sedangkan dalam faktor makro non-ekonomi terdapat peristiwa politik dalam negeri, peristiwa politik di luar negeri, peperangan, demonstrasi massa, dan kasus lingkungan hidup. Sedangkan faktor mikro di dalamnya terdapat laba bersih per saham, nilai buku per saham, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio keuangan lainnya.